Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2020, akan dilaksanakan sidang penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan perkara nomor 005-P.BPSK-Romawi 1-2020. Tertanggal 28 Januari 2020 akan dibuka oleh Ketua Majelis. Kepada Ketua Majelis dipersilahkan memulai sidang. Baik seluruh hadirin sidang yang saya hormati, pada hari ini Selasa 28 Januari 2020, sidang penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Malang antara Syahrul Gunawan sebagai pengadu dan Menara Properti sebagai teradu dengan nomor perkara 005-P/BPSK-1/2020 akan segera dimulai. Baik saudara pengadu dan saudara teradu, mengingat dalam BPSK dikenal ada 3 mode penyelesaian sengketa, diantaranya arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Saudara ketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Kemudian, penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, yakni dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Hasil konsiliasi dibuat dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Sedangkan penyelesaian melalui mediasi, yakni penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Bagaimana saudara pengadu dan teradu? Model penyelesaian apa yang akan saudara pilih dan gunakan dalam penyelesaian sengketa ini? Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu, Pak. Baik, silahkan. Pak, kami sepakat memilih penyelesaian dengan cara mediasi. Baiklah, karena saudara sekalian sepakat memilih cara mediasi, maka sengketa ini dinyatakan diselesaikan dengan cara mediasi. Silakan pengadu dipersilakan untuk menyampaikan aduan saudara. Jadi gini, Pak, waktu itu saya ingin beli sebuah rumah untuk kado pernikahan saya nanti. Waktu perjalanan pulang dari kantor, saya itu ada lihat iklan tentang informasi sebuah perumahan di Jalan Erlangga nomor 55, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Atas nama perusahaannya itu Menara Properti. Karena saya tertarik dengan iklannya itu, saya datanglah, Pak, ke kantor pemasarannya. Saya bertemu dengan developernya. Terus developernya itu menjelaskan berbagai hal kepada saya. Akhirnya saya tertarik untuk beli 1 unit tipe 36. Harganya itu 170 juta, 1 lantai, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada carportnya, ada tamannya. Nah, ternyata developernya ini ada sistem freelance. Saya dapat promo free BPHTB dan AJB dengan syarat pembayaran lunas. Untuk serah terima kuncinya itu sendiri itu 1 tahun setelah pelunasan, Pak. Setelah itu saya bayar lunas unitnya. 1 tahun berjalan setelah pelunasan, kok
saya ini tidak segera menerima serah terima kuncinya gitu. Terus terkait dengan BPHTB dan AJB ini, pengurusannya saya tidak ada dihubungi sama sekali, tidak ada konfirmasi sama sekali. Di situ saya bingung gitu, kok saya tidak ada konfirmasi sama sekali terkait unit saya ini. Karena penasaran dengan unitnya, datanglah saya ke lokasi pembangunannya itu. Lalu setelah saya lihat, ternyata unit saya ini pembangunannya belum jadi, Pak. Nah, konfirmasilah saya akhirnya ke developernya ini, kok belum jadi gitu unit saya. Terus kok saya belum mendapatkan serah terima kunci, saya kok juga tidak ada pemberitahuan konfirmasi apa-apa terkait dengan pengurusan BPHTB dan AJB, seperti itu. Developer menjelaskan, terus terkait dengan apa yang saya tanyakan tadi, terus memberikan janji-janji akan segera mengurus gitu. Terus setelah itu saya tetap tidak mendapatkan konfirmasi, tidak mendapatkan penjelasan. Akhirnya saya merasa kok pihak penara properti ini kurang prestasi, seperti itu, Pak. Tidak segera melaksanakan tugas-tugasnya, tidak segera memenuhi sesuai dengan perjanjian di awal pembelian, seperti itu. Karena hal itu ya saya sebagai konsumen merasa dirugikan, Pak. Saudara teradu, bagaimana tanggapan saudara? Jadi gini Pak, saya selaku Direktur Menara Properti ingin menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak bermaksud uang prestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Saudara Syahrul secara tepat waktu. Begitu juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB. Karena pada bulan Juni 2019, akuntan perusahaan itu telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar, sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-surat rumah dari Saudara Syahrul. Kemudian, selama Saudara Syahrul menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan dan surat-surat rumahnya, kami pihak perusahaan hanya bisa memberi janji dengan berusaha mencari akuntan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, ternyata kami pihak perusahaan belum menemukan akuntan tersebut, sehingga pihak perusahaan pasrah atas tindakan Saudara Syahrul. Begitu, Pak. Bagaimana saudara pengadu? Apakah jawaban dari teradu dapat saudara terima? Saya perlu bukti lain yang lebih meyakinkan, Bu. Soalnya saya tidak bisa percaya begitu saja, Bu. Kurang percaya dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya minta waktu untuk bisa menghadirkan bendahara perusahaan, karena kebetulan dia yang memberikan uang kepada akuntan tersebut, Bu. Bagaimana saudara pengadu? Apakah Anda setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baiklah, karena pada sidang ini belum ditemukan kesepakatan mengenai solusi, maka sidang untuk hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2020 dengan agenda mencari jalan keluar penyelesaian sengketa. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak memilih jalur penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi. Sidang dibuka lagi pada tanggal 4 Februari 2020. Baik, sidang lanjutan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan alternatif mediasi perkara nomor
005-P.BPSK-Romawi 1-2020 tertanggal 4 Februari 2020 dibuka. Kepada majelis hakim dipersilakan memulai sidang. Baik, untuk saudara pengadu dan teradu, apakah sudah siap untuk melaksanakan mediasi hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Pertama kemarin sudah disampaikan ya, secara jelas baik gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak, tapi belum mencapai kesepakatan. Iya, Pak. Baik, maka sebelum kita memulai untuk mendiskusikan berbagai saran penyelesaian, kita akan mendengarkan dahulu beberapa keterangan saksi dari masing-masing pihak. Sudah siap para saksi? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang pertama kita akan mendengarkan keterangan dari saudara saksi pengadu ya. Silahkan Mbak, bisa memberikan keterangannya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Rahmatin, calon istri dari Syahrul Gunawan. Saya ingin memberikan keterangan bahwa yang dikatakan oleh Syahrul sudah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saat itu, saya yang menemani melakukan transaksi jual beli tersebut, Pak. Kemudian kita akan mendengarkan keterangan dari saudara saksi teradu. Silahkan Mbak, bisa memberikan keterangannya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Saya Anjani Dwi Putri, bendahara dalam perusahaan Menara Properti. Saya ingin menerangkan bahwa benar keterangan yang diberikan oleh direktur saya bahwa sebenarnya pada tanggal 20 Juni 2019 akuntan perusahaan itu telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Nah, sehingga perusahaan ini tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan dan pengurusan surat-suratnya. Dan kebetulan saat itu saya sendiri yang memberikan uangnya langsung kepada akuntan perusahaan, juga didampingi langsung oleh direktur saya. Pada para pihak, apakah masih akan mengajukan saksi lain? Atau barangkali saudara-saudara saksi ini masih ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Baiklah, selanjutnya setelah mendengar seluruh kesaksian, maka kepada masing-masing pihak, silakan dapat menyampaikan saran-saran penyelesaian masalah ini. Kepada pengadu, silakan bisa disampaikan pendapat atau sarannya. Terima kasih, Pak. Setelah mempertimbangkan keadaan saya saat ini, sebentar lagi saya akan menikah dan membutuhkan biaya yang besar. Jadi saya menginginkan uang saya dikembalikan 100%, Pak. Di sisi lain, unit rumah yang saya beli juga belum bisa ditempati. Dan keadaan pihak Menara Properti yang seperti saat ini, saya rasa akan lama jika menunggu selesai pembangunannya. Karena dari itu, saya meminta uang saya dikembalikan saja 100%. Dan saya tidak akan meminta biaya denda atau kompensasi lain. Baik, selanjutnya, pihak teradu silakan menyampaikan sarannya. Terima kasih Pak. Mengenai pengembalian uang saudara Syahrul, pihak kami setuju. Namun terkait pengembaliannya, kami meminta keringanan waktu Pak, karena keadaan perusahaan kan saat ini tidak memungkinkan untuk dapat segera membayar. Apakah dari saudara pengadu memiliki tanggapan? Untuk pengembalian, saya harap bisa segera dilakukan, Pak, karena kebutuhan saya yang mendesak untuk pernikahan. Saudara teradu, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh uang saudara pengadu? Terus terang saja ya Pak, keadaan perusahaan kami benar-benar sedang mengalami penurunan saat ini. Jika dalam sebulan atau 2 bulan ini kami harus membayar 100% sekaligus, kami tidak bisa Pak. Kepada anggota majelis, silakan untuk menyampaikan saran-sarannya. Sebagai anggota majelis yang mewakili dari aspek pelaku usaha, saya menawarkan bagaimana jika pembayaran tersebut dengan cara pengangsuran.
Hal ini tentu akan lebih memudahkan bagi pihak teradu dan perusahaannya. Kepada saudara teradu, bagaimana? Iya Pak, saya menerima saran tersebut. Tentu itu sangat meringankan perusahaan kami. Jika sepakat mungkin kami bisa diberi waktu angsuran 3 atau 5 kali Pak. Untuk saudara pengadu, bagaimana? Saya tidak masalah Pak jika pengembaliannya diangsur. Tapi saya meminta maksimal 3 kali angsuran Pak. Karena saya juga butuh uang tersebut segera dalam 2 bulan dekat ini. Untuk pihak teradu, bagaimana? Apakah menyanggupi jika pengembalian diangsur 3 kali? Baiklah Pak, jika memang begitu, kami menyanggupi untuk mengembalikan uang saudara Syahrul dengan 3 kali angsuran. Kami akan membayarnya via transfer ke rekeningnya saudara Syahrul sendiri Pak. Baiklah, untuk tanggalnya saya tawarkan setiap bulan pada tanggal 10 dengan pembayaran via transfer ke rekening saudara pengadu. Begitu, bagaimana? Bisa diterima? Baik Baik Pak. Pak. Kepada anggota majelis, adakah saran lain yang ingin disampaikan? Ada ketua majelis. Untuk menghindari adanya kerugian lain untuk saudara pengadu, apabila suatu saat pihak teradu menyatakan wan prestasi kembali terhadap pengembalian, maka saya memberikan saran untuk menyertakan denda sebesar 10% dari pembayaran rumah jika nantinya teradu wan prestasi kembali. Kepada saudara teradu dan pengadu, apakah setuju? Setuju Pak. Baik, berapa jumlah 10% dari pembayaran rumah itu, anggota majelis? Karena harga pembayarannya sebesar 170 juta, maka dendanya sebesar 17 juta rupiah. Ketua majelis. Apakah dari masing-masing pihak atau para majelis masih memiliki saran lain? Tidak Ketua Majelis. Tidak Pak. Karena semua saran sudah disampaikan dan sudah dirundingkan, maka saya akan membacakan saran-saran apa yang sekiranya sudah diterima oleh saudara teradu dan pengadu. Baik Pak. Baik, yang pertama, bahwa pihak teradu akan mengembalikan 100% uang pembelian unit rumah oleh pihak pengadu. Yang kedua, bahwa pengembalian akan dilakukan bertahap sebanyak 3 kali setiap bulannya, yakni pada tanggal 10 via transfer ke rekening pengadu. Yang ketiga, bahwa jika teradu melakukan wan prestasi dan telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda 10% dari harga pembayaran, yakni sebesar 17 juta. Apakah para pihak sepakat dengan ini? Iya Pak, sepakat. Baik, putusan sidang mediasi penyelesaian sengketa konsumen ini akan dimuat dalam berita acara dan putusan BPSK Kota Malang tertanggal 4 Februari 2020. Apakah dapat dipahami? Iya Pak. Iya Pak. Baiklah, terima kasih. Kepada Panitra, saya persilakan. Terima kasih Ketua Majelis. Dikarenakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan telah menerima putusan dari sidang penyelesaian sengketa konsumen pada hari ini, maka sidang penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Malang dengan alternatif penyelesaian secara mediasi dalam perkara nomor 005-P.BPSK-Romawi 1-2020 tertanggal 4 Februari 2020 dinyatakan ditutup.